Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divita Ovianisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat, manusia, dan pendidikan. Jadi sebelum membahas hubungannya, mari kita bahas tentang pengertian masing-masing dari filsafat, manusia, dan pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat. Jadi apa sih filsafat itu? Oke, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita sering mendengar bahkan menggunakan kata filsafat. Banyak para ahli filsafat yang memberikan pengertian dan definisi tentang filsafat itu. Namun, terdapat keragaman dalam memberikan pengertian dan merumuskan definisi tersebut. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli filsafat tersebut mempunyai konsep yang berbeda-beda dengan ahli yang lain dan memiliki dasar pemikiran dan pandangan yang berbeda pula. Namun, secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta pengetahuan, terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jadi dapat dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang mereka cita-citakan. Lalu selanjutnya, pengertian manusia. Jadi manusia berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu manu, dan mens berasal dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Dan secara istilah, manusia diartikan sebagai sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok maupun seorang individu. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi satu sama lain dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik yang positif maupun negatif. And then, pengertian pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik. Kata dasarnya berasal dari didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran an, mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah, yaitu taklim, tarbiyah, ta'dib. Lalu kita mulai ke hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, yaitu dalam memberikan sebuah kerangka acuan. Bidang filsafat pendidikan berguna untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Jadi, filsafat dan pendidikan ini saling terkait satu sama lain. Tanpa filsafat, pendidikan tidak akan berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu sebaliknya. Tanpa pendidikan, filsafat juga akan tetap berada pada utopianya. Lalu yang selanjutnya, hubungan filsafat dan manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya seperti malaikat, jin, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Di antara kesempurnaan itu terlihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki fisik, jasmani, ruh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani dan jiwa, yang di dalamnya ada rasa dan perasaan. Sedangkan filsafat itu sendiri adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna untuk mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Jadi, jika berbicara tentang filsafat, manusia, dan pendidikan,
pasti semuanya itu terkait satu sama lain. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia juga. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi itu tadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi antara pendidikan manusia dan pendidikan mempunyai hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena filsafat juga, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang lebih manusiawi. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.